Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Ike Yulining Tia Susadi, dokter gigi di UPT Puskesmas Bandaran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana semua umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Selama bulan puasa terjadi perubahan pola makan sehingga berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita saat berpuasa. Karena sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan. Selama kita berpuasa, kita kekurangan asupan cairan sehingga berpengaruh terhadap produksi air liur yang bisa membuat mulut menjadi kering. Jadi bau mulut itu disebabkan oleh beberapa hal, bisa karena pertama itu mulut kering, terus yang kedua karena di gigi yang berlubang atau ada sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Pada saat kita berpuasa, produksi air liur kita berkurang sehingga mulut terasa kering dan terasa asam. Fungsi dari air liur tersebut itu menetralisir keasaman di dalam mulut kita. Jadi untuk mengatasinya kita harus mencukupi cairan dengan cara minum air putih yang cukup, yaitu dengan pola 2-4-2. Jadi itu kita kan sehari 8 gelas, jadi 2 gelas pada saat buka puasa, 4 gelasnya setelah tarawih atau sebelum tidur, 2 gelas terakhir yaitu di saat sahur. Jadi untuk sikat gigi pada waktu bulan puasa itu dilakukan 2 kali, minimal 2 kali sehari. Jadi yang pertama itu setelah sahur dan malam sebelum tidur. Perawatan gigi dan mulut pada saat berpuasa diperbolehkan berdasarkan fatwa MUI, itu diperbolehkan jika dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Misalnya itu pembersihan kerang gigi, penambalan gigi, pencambutan, pencetakan, atau bahkan bleaching. Yang pertama itu kita melakukan sikat gigi itu wajib. Jadi setelah misalnya kita udah sikat gigi dengan benar, terus kita membersihkan permukaan lidah, dibantu juga dengan dental floss atau benang gigi. Nah yang terakhir kita bisa menggunakan obat kumur. Tapi itu tidak harus selalu menggunakan obat kumur. Itu hanya pada gigi-gigi yang mempunyai masalah, misalnya peradangan gusi atau sariawan. Dan kalau misalnya kita menggunakan obat kumur itu yang harus bebas alkohol. Jadi tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu ada banyak. Mungkin salah satunya yang pertama itu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari pada saat sahur dan sebelum tidur. Terus yang kedua itu membersihkan permukaan lidah juga, jangan lupa, karena jika terjadi penumpukan pada permukaan lidah itu bisa membuat bau mulut juga. Terus menggunakan dental floss atau benang gigi. Kemudian konsumsi air putih yang cukup, yaitu 8 gelas sehari. Terus memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Kemudian hindari makan makanan yang manis dan lengket karena bisa membuat gigi berlubang. Terus hindari merokok. Dan yang terakhir, jangan lupa rutin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali.
Itu mitos. Jadi sebaiknya gigi itu kalau bisa dilakukan perawatan, sebaiknya dirawat karena bisa menimbulkan masalah gigi yang lain. Itu fakta. Gigi putih di sini maksudnya gigi yang bersih, tidak ada plak, tidak ada karang gigi, atau tidak ada noda-noda yang lain. Tapi di sini syarat gigi sehat itu bukan cuma gigi putih atau bersih, tapi gigi itu juga harus giginya kuat, tidak goyang, terus giginya itu tidak berlubang, terus gusinya berwarna merah muda, terus nafas segar. Itu mitos karena bau mulut juga disebabkan ketika asam lambung naik. Nah, itu fakta. Tapi tergantung juga dari seberapa lama dan seberapa sering anak tersebut mengisap jempolnya. Mitos, jadi cara menyikat gigi yang benar itu tidak harus kuat, tapi harus pelan-pelan dan berulang. Ketika kita menyikat gigi secara kuat, itu malah membuat gigi abrasi atau gigi terkikis. Maaf ya, ini giginya ada yang patah. Jadi cara sikat gigi yang benar itu jangan terlalu kuat. Biasanya kan orang kan pakai kekuatan, nah kayak gini. Kekuatannya dan caranya juga salah. Nah kayak gini maju mundur, ini bisa menyebabkan di bagian gigi, yang bagian permukaan depan sini, ini dia tuh abrasi. Jadi kayak terkikis, ada bentuk cekungan di antara gusi sama giginya. Nah di situ nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan ngilu giginya meskipun nggak berlubang ataupun giginya nggak goyang kok ngilu. Nah bisa disebabkan karena tekanan sikat gigi yang kuat. Jadi cara sikat gigi yang benar itu yang bagian depan itu harus gerakannya ke atas dan ke bawah. Nah seperti ini, ke atas ke bawah sama gini juga, bukan gerakannya kayak gini, itu malah merusak gigi dan menyebabkan sisa makanan malah masuk ke dalam gusi. Nah untuk yang gigi bagian bawah, nah ini dari bawah ke atas seperti ini. Nah sama juga yang bagian kanan kirinya. Terus untuk yang bagian dalam, ini gerakannya maju mundur. Nah di sini sama juga yang atas gerakannya maju mundur. Nah di bagian belakang itu juga jangan lupa seperti ini. Jadi kayak mencungkil sisa-sisa makanan yang ada di permukaan gigi. Yang bagian bawah juga bisa seperti ini. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah menyikat lidah. Jadi di permukaan lidah itu kan kayak ada bulu-bulu halus gitu. Nah dari permukaan itu jadi sisa makanan itu mudah menempel pada permukaan lidah. Jadi harus dibersihkan. Jadi ada alatnya khusus atau menggunakan sikat gigi yang berbulu halus itu dibersihkan secara perlahan. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan gigi dan mulut dan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Selamat menjalankan ibadah puasa.